Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk membahas hukum mudarobah dalam fikih muamalah yang akan saya bawakan. Perkenalkan, nama saya Dandi Atini, NIM 6110621001 dari program Perbankan Syariah STEBI Global Mulia Cikarang. Kata mudarobah berasal dari kata darb yang berarti memukul atau berjalan. Kata ini dimaksudkan adalah proses seseorang memukulkan kakinya untuk menjalankan suatu usaha atau perdagangan. Kata mudarobah juga berasal dari kata ad-darbi fil ardi yang artinya menjalankan suatu proses usaha atau perdagangan. Kata mudarobah juga disebut qirad yang berasal dari kata al-qardu yang berarti potongan. Yang dimaksud dengan ini yaitu seseorang memotong hartanya untuk melakukan suatu usaha atau perdagangan untuk memperoleh suatu keuntungan. Jadi secara teknis mudarobah yaitu akad kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak, di mana pihak pertama atau disebut shahibul mal yaitu sebagai pihak pemberi modal 100% dan pihak kedua yaitu disebut mudarib yaitu sebagai pihak pengelola. Yang keuntungan itu dibagi secara bersama menurut kontraknya. Adapun apabila terjadi suatu rugi, maka akan ditanggung oleh pihak pertama atau shahibul mal. Namun apabila terjadi rugi yang diakibatkan oleh kelalaian si pengelola, maka pihak pengelola akan menanggung kerugian tersebut. Jadi pembiayaan mudarobah dilakukan oleh pihak perbankan syariah yang diberikan kepada pihak pengelola yang bertujuan untuk suatu usaha yang produktif. Adapun landasan syariah akad mudarobah dituangkan dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah An-Nisa surah keempat ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil badili illa an takuna tajratan antaradim minkum wa la ta'kulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Lalu adapun landasan syariah tentang akad mudarobah dari hadis, yaitu hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudarobah, ia mensyaratkan kepada mudaribnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, maka ia atau mudarib harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. Landasan syariah dari ijma, yaitu diriwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan kepada mudarib harta anak yatim sebagai mudarobah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya hal itu dipandang sebagai ijma. Rukun akad mudarobah yaitu ada 4. Yang pertama adalah pelaku, yaitu terdiri atas pemilik modal atau syahibul mal dan mengelola
modal atau mudharib, yang dimana mereka ini saling bekerja sama dan saling menguntungkan. Lalu ada yang kedua, yaitu objek dan modal atau modal dan kerja. Modal ini diberikan oleh sang sahibul mal atau sang pelaku pertama, sedangkan kerja yaitu dilakukan oleh sang pengelola atau mudharib. Lalu rukun yang ketiga yaitu adanya akad atau ijab qabul, di mana akad ini dilakukan yaitu dalam kontrak yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Lalu yang keempat ada nisbah keuntungan. Nisbah keuntungan ini sangat khas di dalam akad mudharabah, yaitu untung antara kedua belah pihak. Yang pertama adalah mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan sahibul mal atau pihak pemilik modal mendapatkan harta atau mendapatkan imbalan dari atas penyertaan modalnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.